Wahai Dewan Juri yang terhormat, rekan berpikir selalu menyampaikan argumen namun tidak berlandaskan fakta lapangan dan data yang kuat. Rekan berpikir mengatakan bahwa status quo tidaklah berguna dalam kehidupan ini. Rekan berpikir mengatakan bahwa polisi acuh dan tak mau merespon dan lambat merespon laporan kasus pelecehan dan perampokan. Namun kita melihat bahwa untuk melakukan pelaporan harus ada bukti yang kuat dan akurat serta saksi untuk mendukung bahwa pelecehan atau perampokan atau kejahatan tersebut terjadi sehingga polisi dapat memproses pengaduan tersebut. Dan polisi juga memiliki aturan dalam memproses suatu persoalan atau pengaduan. Kita harus sabar dan kita harus memberikan bukti yang akurat dan kuat sehingga bisa pelaporan tersebut berlaku. Dan enggannya pelaporan tersebut terjadi, minimnya kasus ini karena banyak korban takut untuk melapor disebabkan adanya perasaan malu dan mendapatkan stigma buruk dari masyarakat. Dari data lapangan, contoh dari fakta lapangan mengenai kasus pelaporan seksual, enggan melaporkan dikarenakan 33,5%, takut 29,0%, karena malu 23,5%, karena tidak tahu melapor kemana 18,5%, merasa bersalah. Kurangnya literasi korban dan masyarakat Indonesia terkait pemahaman alur mekanisme pelaporan membuat sulitnya untuk membuat laporan tersebut. Maka dari itu mari kita harus meningkatkan literasi baca kita, literasi seluruh macam literasi yang ada di Indonesia ini untuk mempermudah kita dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Dan rekan berbicara mengatakan bahwa perundungan tidaklah terjadi di sekolah dikarenakan ada hukum dan siswa patuh sehingga takut melakukan perundungan di sekolah dan melakukan perundungan di luar sekolah. Lantas kita mengambil contoh dari negara kita, yaitu Jakarta International School adalah sekolah internasional yang berada di Jakarta yang beberapa bulan lalu terjadi perundungan di sekolah tersebut sehingga membuat korban terserang mentalnya dan tidak ingin bersekolah dan memutuskan untuk keluar dari sekolah. Hal ini saja terjadi di kelas internasional. Bagaimana di kelas yang swasta dan negeri di negara kita? Dewan Juri yang terhormat, saya memiliki beberapa argumen mengenai hal ini. Pertama, kekerasan seksual dan narkotika menjadi perhatian besar pemerintah. Kejahatan di Indonesia memang sangat banyak seperti yang kita ketahui dan kita lihat. Banyak terjadi pelecehan seksual, pemakaian narkotika, perampokan, korupsi dan lain-lainnya. Namun perlu kita ketahui bahwa kasus kekerasan seksual amatlah besar dibandingkan kekerasan lainnya, sehingga dilabeli kita dan negara kita ini sebagai negara darurat kekerasan seksual. Pada data Komnas HAM, perempuan Indonesia menerima aduan sebanyak 4.500 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2021 periode Januari hingga Oktober. Angka ini melonjak 2 kali lipat dibandingkan tahun 2020, yaitu tahun sebelumnya. Di data tahun 2022, Kemen PPPA yaitu ada sebanyak 797 anak jadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022 hingga saat ini. Hal ini membuktikan bahwa kekerasan seksual amatlah besar di negara kita ini, sehingga kita perlu untuk mengawasi dan memberikan education parenting terhadap anak sehingga orang tua ikut andil dalam mengawasi anak-anak tersebut ketika di luar dan memberikan pemahaman kepada anak tersebut ketika di luar sekolah dan di dalam rumah. Dan Indonesia juga merupakan pembeli narkotika terbesar. Kasus perdagangan narkotika di Indonesia cukuplah besar dikarenakan di Asia Tenggara ada 3 negara terbesar pengedar narkotika yang disebut dengan The Golden Triangle, yaitu Myanmar, Thailand, Laos. Hal ini merupakan ancaman terbesar bagi Indonesia. Maka dari itu pemerintah memfokuskan permasalahan tersebut untuk mengentaskan, memberantas narkotika di Indonesia agar generasi-generasi berikutnya tidak terpengaruh dari narkotika tersebut. Dari data BNN negara Indonesia pada tahun 2021 ada sebanyak
juta jiwa atau 1,95% dari masyarakat Indonesia yang menggunakan narkotika. Maka dari itu, wahai generasi bangsa, jauhilah narkoba, sayangilah dirimu agar mendapatkan kesehatan dan umur yang panjang, sehingga dalam mengatur dan memimpin negara ini kita dalam keadaan sehat dan berpikir dengan akal yang sehat. Dewan juri yang terhormat, adapun argumen saya mengenai hal ini yang kedua, yaitu pemerintah sudah memberikan fasilitas dan pelayanan yang baik, namun kurangnya kesadaran masyarakat dan education parenting. Pelayanan dan perlindungan pemerintah sudah cukup optimal dalam implementasiannya di negara ini, seperti aplikasi GoSigap untuk polisi dan menerima laporan dan pengaduan masyarakat dengan sigap. Pemerintah sudah memberikan pelatihan terhadap seluruh ASN agar dapat mengikuti hukum serta peraturan yang berlandaskan Pancasila. Sehingga hal ini menjadi permasalahan adalah masyarakat sekitar. Dengan kurangnya literasi dan kepedulian terhadap program pemerintah membuat hal ini masyarakat melanggar seluruh aturan yang dibuat dan membuat kekerasan atau kriminalitas di negara ini. Maka dari itu, perlu bagi kita untuk saling memberitahu mengenai hukum yang ada di negara ini. Dan yang kedua, dan juga peran orang tua dalam mendidik suatu anak perlulah, dikarenakan orang tua adalah salah satu bagian utama dan sering didengarkan oleh sebagian anak, sehingga hal ini dapat dipengaruhi anak untuk mempercayai dan melakukan suatu aktivitas di luar rumah. Dengan adanya pemahaman dari orang tua mereka. Baiklah Dewan Juri, itu saja argumen yang bisa saya berikan. Saya memiliki beberapa kesimpulan, yaitu pertama, kita sebagai generasi bangsa, pemuda bangsa harus mentaati peraturan yang berlaku di negara ini dengan menjalankannya sepenuh hati dan tidak melakukan kriminalitas, dengan menggantikan hal tersebut menjadi kegiatan positif seperti ibadah, pelatihan, dan lain-lainnya. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan seminar dan lain-lainnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.